Yang paling tepat adalah jawabannya B, memberikan dasar-dasar pendidikan pada anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan pertama kali diajarkan adalah di lingkungan terdekat dari siswanya, dari diri siswa itu, yaitu dari keluarganya. Nah, terdiri dari orang tua, ya, dari keluarga nuclear family, dari keluarga inti, ayah, ibu, kakak, adik, seperti itu. Nah, di dalam keluarga ini nanti mereka akan diajari banyak hal, termasuk pendidikan edukatif ya, terutama, kemudian pendidikan religi, pendidikan sosial, budaya, dan segala macamnya. Kenapa seperti itu? Karena yang pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS itu adalah expanding community approach ya. Jadi berasal dari komunitas terdekat dari diri siswa, diawali dari komunitas yang paling dekat dulu, di mana fungsinya adalah memberikan pendidikan awal bagi anak-anaknya sebelum nanti mereka memperoleh pendidikan formal di sekolah ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke. Selanjutnya saya minta Bu Woro. Kemarin sudah ya Bu Woro. Random ya, nanti kalau ada yang sudah ya nggak apa-apa ya, bocah-bocah nih. Bu Woro, ada Bu Woro? Oke. Kalau tidak ada, coba Bu Wuri, karena namanya sama-sama W, Woro dan Wuri, monggo. Halo. Oh Pak Wuri nggih. Oh Bapak. Nggih, ngapunten Pak, monggo. Nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nomor 2. Karakteristik IPS juga bisa terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan expanding community approach. Yang dimaksud dengan expanding community approach yaitu pendekatan ini sama-sama yang meluas ya Bu. Pilihan yang meluasnya iya, semuanya meluas, tapi yang mana Pak? Ayo. yang panjang aja ya Bu. Jawaban paling tepat adalah yang paling panjang, begitu ya Pak ya? Ini soalnya meluas semua ya. Iya, memang Lebar pilihan yang paling tepat. Melebar dan meluas itu mungkin yang A itu. Oke. Ya. Ini Pak Muri ya. Kebetulan jawaban Pak Wuri memang betul Pak Wuri ya. Oke. Kebetulan itu memang dipikir. Oh iya, oke ya, karena dipikirkan ya, karena melebar dan meluas. Kalau yang lain cuma meluas dan mendalam. Oke, ya. Jadi gini, dalam pembelajaran IPS itu pendekatannya kan menggunakan expanding ya. Expanding itu kan meluas ya, dilebarkan lah begitu ya. Sebetulnya ada kata kuncinya di sini adalah community atau komunitas, karena ada beberapa pendekatan yang digunakan di dalam IPS. Ada expanding community approach, ada expanding thematic approach, dan ada expanding environmental approach. Sebetulnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau kata kuncinya ada di tengahnya yang berubah. Di sini adalah community, artinya komunitas. Maka pendekatan dalam materi IPS berdasarkan komunitas terkecil, terdekat, sampai yang paling luar atau paling luas. Kalau pilihannya komunitas, berarti jawabannya ada di mana? Masyarakat, lingkungan, tema. Ya betul, jawabannya ada di masyarakat. Kalau berhubungan dengan lingkungan, ya kalau yang B, kira-kira expanding apa yang paling tepat? Pendekatan lingkungan yang meluas, maka yang paling tepat adalah expanding
environmental, ya betul. Kalau yang C, pendekatan berdasarkan tema, maka yang paling tepat adalah expanding thematic approach. Oke, berarti sudah bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah di tengahnya. Apakah tematik, apakah community, apakah environmental, begitu. Kalau untuk yang nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, ini saya beri tanda dulu ya Bapak Ibu untuk kunci jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Amin Wahyuni itu laki-laki apa perempuan ya? Perempuan, Bu. Oke, Bu Amin, monggo. Yang nomor 4, Ibu. 3 apa 4, Bu? Oh iya, maaf, nomor 3. Sebentar, Bu. Yang dimaksud dengan citizenship transmission adalah, saya kurang tahu ini, Bu. Kira-kira apa citizenship itu apa, Bu? Citizen itu bahasa Indonesianya apa? Citizen. Saya mengerti, Ibu. Citizen itu boleh cari di Google, Bu. Nggak dilarang. ini pakai HP, Bu. Oh, boleh. Kewarganegaraan, Bu. Masyarakat, citizen. Ya, masyarakat atau warga negara. Berarti kalau yang ada kata kunci itu kira-kira mana, Nggih? Yang D kayaknya ya. Coba yang D. D. Kemampuan memahami secara kritis persoalan dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan masyarakat dan hidup. B apa D? Nah, Negara yang baik. oh iya, B atau D ya? Ayo, yang B apa D? Kira-kira transmisi atau perubahan ya dari Iya. citizenship itu maksudnya apa? Agar Yang dalam B. pembelajaran guys, ya betul. Yang B ya, agak karena pendekatan pembelajaran IPS tujuannya sebetulnya Bapak Ibu adalah membentuk warga negara yang baik, ya. Otomatis kalau warga negaranya baik pasti ini yang A, yang C, yang D bisa tercapai, gitu ya. Kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran IPS itu untuk menciptakan warga negara yang baik. Oke, gitu nih Bapak Ibu. Selanjutnya ada tadi Bu Amin Wahyuni, sekarang coba Bu Ari Wahyuni. Ibu. Nomor 4, guru bukan saja bertugas sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi juga sebagai pendidik yang artinya sangat luas dibanding dengan sebagai pengajar. Sikap, nilai, dan moral yang dapat dikembangkan pendidikan ilmu sosial adalah ini. Saya membacanya kok hampir sama semuanya gitu. Betul, ini sebetulnya hampir sama semua, hanya ada satu yang berbeda. Jadi ada satu kata yang berbeda. Jawaban kalau kayak gini udah lah. Kira-kira jawabnya apa, Bu? Yang mungkin B atau D ya, Bu? Pengetahuan yang paling panjang. yang paling panjang yang D karena ada hak asasi manusianya. Kalau yang B yang B sama juga ya. Iya, yang nggak ada apa, coba temukan satu kata yang berbeda.
keteladanan, prestasi, sifat kepedulian sosial, mengenai orang tua, kayaknya toleransi. Jawab. Bedanya di mana? Bedanya di mana coba? Oh, yang B ada tanggung jawab. Kalau yang D tidak ada. Kalau yang B, itu. Jadi yang benar yang mana nih kira-kira nih? Yang B mungkin, Bu. Iya, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kalau kayak gini udah yang bilang, oke kalau tidak pusing waktunya habis ya, pilih jawaban terpanjang. Tapi tidak mesti loh Bapak Ibu jawaban terpanjang adalah yang paling tepat ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ari. Ini ada nomor 5, 6. Oke. Nomor 5, maaf ini saya admit dulu. Nomor 5 kemarin aku ganti sudah ya. Coba Bu Dwi Sulastri. Ya Bu, para pakar sepakat bahwa IPS adalah perpaduan dan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang dibuat sebagai sebuah mata pelajaran untuk kepentingan pedagogis anak. Disiplin ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dalam mata pelajaran diantaranya, kecuali C bukan ya Bu ya? Ya, betul. Ya, jawabannya kecuali adalah arsitek. Ya, Bapak Ibu, di dalam IPS itu sebetulnya ada tadi yang terlempar itu Pak siapa namanya ya? Pak Udik apa ya? Pak Udik itu kelas ini bukan ya Bapak Ibu? Iya Bu. Iya tadi itu Pak beliau merekam, terus Kak saya nggak bisa ngerekam kalau beliau merekam, Google Meet-nya nggak mau, makanya tadi saya start anyway, kemudian beliau terlempar, kok nggak masuk lagi ya Pak Udik ya? Nggak masuk belum ya ini ya? Ada Bu. Oh ada, Bapak tadi merekam apa gimana Pak? Ya itu Bu, saya perasaan itu. Oh ya, kok aneh ya di Google Meet ini kalau mau merekam Bapak terlempar gitu. Ada apa dengan Pak Udik? Ditolak sama Google Meet. Mungkin karena headphone-nya belakangan saya Bu. Oh mungkin ya. Oke, ya. Saya kembali ke sini ya, Pak Ibu. Di dalam IPS itu sebetulnya ada 7 bidang studi yang dipelajari ya, Pak Ibu. Ya perlu diingat ada 7. Apa saja? Ada geografi, ada ekonomi, ada sejarah, ada antropologi, ada sosiologi, ada politik, dan ada psikologi sosial ya. Kalau mau saya ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar satu-satu ya, nanti pusing Bapak Ibu. Oke, saya beri penjelasan singkat saja ya. Oke. Yang pertama dulu dari antropologi. Antropologi itu dari kata antro dan logos ya, artinya manusia ya, artinya budaya manusia, ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia dari zaman prasejarah sampai zaman modern, itu antropologi. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi ini mempelajari tentang kelangkaan sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas tersebut dengan sumber daya yang terbatas. Sejarah ya, seperti yang kita tahu, sejarah itu kan berarti mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Kalau geografi itu ilmu yang mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungannya.
Kemudian ada sosiologi ya. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan lingkungan, interaksi dari manusia dan lingkungan, di mana manusianya itu saling berhubungan satu dengan lainnya. Kemudian ada psikologi sosial. Di sini ada interaksi antara studi tentang mental manusia saat mereka berinteraksi dengan orang lain, atau studi ilmiah tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial, gitu ya, baik saat manusia itu bekerja sama, saat manusia itu mengambil keputusan. Nah, itu dilihat bagaimana psikologisnya. Makanya kenapa biasanya saat tes kerja begitu ya, ada FGD, mereka diberi kasus, diminta untuk berdiskusi, yang dilihat itu bukan jawabannya, tapi dilihat bagaimana sih secara psikologis karakteristiknya, bagaimana orang ini, apakah ingin menguasai forum misalnya, ataukah sangat pasif. Nah, itu yang dilihat dari situ. Kemudian ada politik. Politik ini berarti ilmu tentang pemerintahan. Nah, kurang lebih itu ya Bapak Ibu, ada 7 ilmu sosial yang dipelajari di dalam IPS. Kecualinya tadi jawabannya adalah C, arsitek. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Eka Wati Wulandari, adakah? Bu Eka Wati? Kalau tidak ada, coba Bu Eni Farida selanjutnya. Oke Bu, saya coba ya Bu. Yang nomor 6, ilmu sosial adalah bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah menurut saya yang B Bu, pendekatan multidisipliner. B ya. Oke, tepat sekali jawaban dari Bu Eni. Ya, di dalam IPS itu kan tadi sudah saya jelaskan ya, ada 7 ilmu sosial di dalamnya. Nah, saat IPS itu digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat, maka pendekatannya harus lintas ilmu ya, atau banyak ilmu, dilihat dari beberapa kacamata ilmu pengetahuan. Misalnya saat kita bicara tentang potensi suatu wilayah, misalnya ya Bapak Ibu ya, kita bicara tentang Bali sebagai tujuan wisata, kita akan lihat dari aspek geografisnya bagaimana kondisi alam di Bali, apakah memiliki potensi objek wisata. Terus selanjutnya dilihat dari sosiologi antropologinya, apakah orang-orang di sana bisa memupuk aspirasi terhadap kesenian. Kemudian dari ekonomi, apakah dari wisata tersebut membawa banyak manfaat terhadap kesejahteraan penduduknya. Kemudian dari politik, apakah ada keamanan dan stabilitas daerah sehingga para wisatawan akan tidak ragu untuk berkunjung ke sana berkaitan dengan keamanan. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan multidisipliner, di mana pendekatan yang digunakan harus mengaitkan banyak ilmu pengetahuan sekaligus saat memotret suatu fenomena, begitu nggih? Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Oke, selanjutnya Bu Feprina Pindah, nomor 7 Ibu. Bu Fepri, adakah? Bu. Ya Bu, karakteristik artinya mempunyai sifat khas sesuai dengan ada Bu.
Terdengar mboten Bu suara? Terdengar Ibu, monggo. Karakteristik artinya mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Bila kita merujuk dengan Bu. Mungkin sinyal agak lama. Saya ulangi nggih. Bu, monggo. Karakteristik artinya mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Bila kita merujuk dengan arti di atas, maka karakteristik dari mata pelajaran IPS sekolah dasar diantaranya kecuali menurut saya B, Bu. Iya, betul. Jawabannya yang salah adalah B. Kenapa salah? Mungkin harusnya 3, Bu, buatan 2. Iya, tepat sekali jawaban dari Bu Febrina, ya. Yang benar, di dalam dimensi IPS itu punya 3 dimensi, ya. Yang pertama adalah dimensi area dan substansi pembelajaran, gitu. Kemudian ada dimensi ada dimensi ruang, maksud saya ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, ada dimensi nilai atau norma, ya. SK, KD atau KI di DKI dan KD dalam IPS itu menggunakan 3 unsur, ya Bapak Ibu. Harus ada ruang, ada waktu, dan ada nilai. Ini merupakan satu kesatuan. Ruang ya berarti misalnya ketika kita bicara tentang alam sebagai tempat dan penyedia sumber sumber daya misalnya, ya. Kemudian itu ruangnya bagaimana potensinya. Kemudian dari segi waktunya, alam itu pasti berproses, bagaimana alam tersebut di masa lalu, di masa kini, dan prediksinya di masa yang akan datang. Kemudian untuk nilainya, ya, bagaimana kita sebagai manusia harus menjalani kehidupan yang harmoni dengan lingkungan. Itu sebagai contoh, ya Bapak Ibu, ya. Nah, yang betul adalah 3 dimensi: nilai, ruang, dan waktu. Jawabannya adalah B, nomor 7. Selanjutnya, ini gampang sekali, nomor 8. Monggo Bu Kinanti. Ya Bu, saya Suryanti Bu, maaf itu akun anak saya. Oh iya, boleh. Nomor 8. Ya. Karakteristik IPS juga bisa terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan suatu pendekatan, yakni mulai dari lingkungan terdekat atau kontekstual menuju pada lingkungan yang lebih luas. Pendekatan yang dimaksud adalah yang D, expanding environmental approach. Oke, kenapa pilih environmental? Karena ada kata kunci apa, Ibu? Lingkungan. Ya, betul sekali. Di situ ada kata kunci lingkungan. Maka jawabannya adalah environmental. Ya, selanjutnya nomor 9. Oke. Nomor 9, coba booking Kin, ya, namanya lucu sekali, Kin. Pembahasan ruang lingkup IPS dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan anak peserta didik. Dalam pembelajaran IPS diharapkan dapat mengembangkan kesadaran mereka selaku anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Melalui proses yang demikian, anak tumbuh kembangkan kesadaran dan penghayatannya tentang keberadaannya mereka di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Dari kesadaran keberadaan mereka ini, lalu mereka disadarkan tentang peranan mereka di masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Dari pernyataan di atas termasuk ke dalam nilai
Kalau menurut saya nilai sosial, Bu. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, nilai sosial ya Bu ya. Oke, saya jelaskan sebentar tentang nilai ya Bapak Ibu ya. Nanti coba Bu mungkin ralat kembali kira-kira jawaban yang tepat apa. Oke, sebentar. Kalau kata kuncinya itu saya jelaskan sebentar Bu. Oh iya. Lagi mau berbagi PPT ini. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan bicara tentang nilai di dalam IPS ya Bapak Ibu. Ini PPT saya sudah lihat belum ya? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, ketika kita bicara tentang nilai di dalam IPS itu ada 5 macam nilai ya Bapak Ibu. Ada nilai edukatif. Ini saya jelaskan satu-satu dulu. Nilai edukatif ya. Tolak ukur keberhasilan IPS yaitu ada pada perubahan perilaku ya Bapak Ibu ya. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, dari aspek kognitif misalnya dia dari yang tidak pinter jadi pinter. Misalnya di sini kemampuan mencari alternatif solusi, mencari pemecahan masalah, berhubungan dengan kognisinya, kecerdasannya. Kemudian dari segi afektifnya, dari segi sikapnya, dari yang tadinya cuek jadi peduli, dari yang tadinya sembrono mungkin ya jadi bertanggung jawab. Kemudian dari untuk ranah psikomotoriknya, dari yang tadinya tidak terampil, tidak memiliki keterampilan sosial, kemudian berubah kemudian memiliki keterampilan sosial, misalnya mampu bekerja sama, mampu bergotong royong, terus hitung ya Bapak Ibu. Jadi nilai edukatif berhubungan dengan edukasi, dengan pendidikan. Di dalam nilai ini dianggap berhasil jika siswa menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif. Ada 3 aspek, 3 ranah, kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu edukatif. Kemudian ada nilai praktis. Namanya juga praktis ya, berarti real ya. Pokok bahasan dalam IPS ini pasti dikaji secara kontekstual dari kehidupan nyata di sekitar siswa, baik itu lingkungan, ya, lingkungan sekitar, media massa, media cetak, lisan itu maksudnya ya mungkin dari wawancara, dari sumber-sumber responden misalnya ya. Kemudian ada juga dari dunia maya. Itu nilai praktis nyata, kontekstual, kata kuncinya itu. Kemudian ada nilai teoritis. Nilai teori berhubungan dengan membina kemampuan nalar siswa untuk mengetahui sendiri dan mendorong untuk menggali sendiri informasi di lapangan. Kemampuan ini berhubungan dengan menyelidiki dan meneliti dengan menggunakan berbagai pertanyaan yang nantinya bisa disusun sebagai hipotesis untuk berlatih membuat teori. Meskipun anak SD pasti belum bisa membuat teori ya, levelnya ini sudah level expert kalau membuat teori. Yang menjadi kata kunci dari teoritis ini adalah siswa diminta mengembangkan kemampuan nalarnya dan mencari sendiri informasi untuk mendukung. Ya. Ada nilai filsafat ya Bapak Ibu ya. Filsafat di sini artinya ya, kalau kita sering lihat kan orang-orang para filsuf itu kan terbiasa merenung ya. Nah, nilai filsafat ini adalah kemampuan siswa untuk merenungkan perannya di dalam hidup bermasyarakat dan sebagai bagian dari alam ya. Jadi mereka diminta untuk tahu ya, untuk berpikir, merenung dulu sebenarnya saya hidup itu
peranannya apa manfaat saya ada di dunia ini. Nah, dari fungsi perenungan itu diharapkan dia punya kesadaran untuk menjaga dan menjadi orang yang baik lah intinya gitu. Kemudian ada nilai ketuhanan. Ya, nilai ketuhanan ini dimana melalui IPTEK diminta siswa itu punya iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kurang lebihnya itu Bapak Ibu ada 5 nilai dalam pembelajaran IPS. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi. Untuk soal tadi, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Cendol, Bu. Jawabannya adalah Booking Kit. Nilai praktis, cendol. Nilai praktis. Oke, coba pembahasan dilakukan sesuai diharapkan mampu mengembangkan kesadaran sebagai anggota masyarakat, kemudian tumbuh kesadaran penghayatan terhadap keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini ada kata-kata kunci yang dari tadi, ya betul. Nilai filsafat. Filsafat, ya jawabannya adalah A. Nah, kata kuncinya melakukan perenungan untuk sadar. Nah, betul, jawabannya adalah A untuk nomor 9. Ya, nomor 10 Bulia Nurmawati, monggo. Bu, dari pernyataan di atas termasuk dalam keterampilan keterampilan berkomunikasi. Apa sih, Bu? Oke, coba kita lihat ya. 1, dia mampu mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan seseorang. Oke, kemudian memperlihatkan kebaikan dan perhatian terhadap orang lain. Terus membagi tugas dan membangun kerjasama dengan orang lain. Memfungsikan keanggotaan dalam sebuah kelompok. Mengadopsi beberapa varian dari peran dalam kelompok. Oke, sebetulnya ini berhubungan dengan tim ya. Kalau kita lihat ya, seperti bekerja sama dalam tim. Ya. Apakah hanya yang berkomunikasi saja keterampilan yang digunakan? Enggak, Bu, antara A sama D. Ya, jawaban yang tepat sebetulnya adalah kemampuan berpartisipasi sosial, ya Bu ya. Ya, Bu. Ini ada beberapa keterampilan dalam IPS, salah satunya adalah keterampilan partisipasi sosial. Ciri-cirinya ya tadi yang sudah disebutkan nomor 1 sampai 5. Oke, nanti ada lagi itu nomor 13. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, coba saya minta Bu Meida. Ya, Bu. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi pengaruh budaya asing adalah Kira-kira mana ya yang tepat ya? mengembangkan kearifan lokal untuk menangkal budaya asing. Berarti budaya asing nggak boleh masuk dong, Bu. Mana yang paling tepat? Kalau jawabannya yang Menyeleksi budaya asing dan memasukkannya dengan budaya lokal. berarti budaya asingnya nanti bisa akulturasikan atau diasimilasikan dengan budaya lokal begitu ya. Jadi kalau ada budaya asing, kalau diambil yang bagus, yang jelek dibuang, kemudian nanti disatukan dengan budaya lokal begitu ya. Kira-kira tepat atau tidak? Yang tepat yang C. Betul, Bu Runing, yang tepat adalah yang B ya.
menerima budaya asing pasti dengan melalui proses seleksi yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ya pasti yang bermanfaat bagi manusia ya, ketika tidak bermanfaat maka tidak perlu diterima. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya buruning mawon, buruning ambar. Kita ke bawah-bawah nih. Ya, melalui pembelajaran IPS, peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan nalarnya ke arah dorongan mengetahui sendiri kenyataan dan dorongan yang menggali sendiri di lapangan. Pembinaan pengembangan diri termasuk ke dalam nilai kemampuan nalarnya tadi dikembangkan, terus menggali sendiri informasinya dari lapangan. Nah, kira-kira apa yang tepat? nilai edukatif. Edukatif kan tadi berhubungan dengan merubah perilaku, teoritis, Bu. Iya, betul. Jawabannya adalah teoritis. Ya. Kuncinya di apa, Bu? Kuncinya dalam teori ya, Bu ya, nalar ya. Dia menalar dan nalarnya itu digunakan untuk menggali sendiri atau melakukan konstruksi ilmu pengetahuan. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Oke, selanjutnya nomor 13, Bu Sinta. Iya, Bu. Dalam keterampilan dasar IPS berupa tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup, dan bekerja sama dalam suatu kelompok termasuk dalam keterampilan B. Tanggung jawab, kerjasama. Yang D ya, Bu ya. Sudah betul tadi Bu jawabannya, social living Yang B. kehidupan, keterampilan dalam hidup bersosial. Oh, ya. Oke, betul jawabannya adalah social living skill. Oke. Selanjutnya nomor 14, 15, 16 ya. Oke, baik. Nomor 14. Bu Yuli, ada Bu Yuli? Bu Yuli tidak ada. Coba Bu Rita, yang masih adiknya Bu Yuli. Ya, Bu, nomor 14 ya. Beberapa hal yang termasuk dalam keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran antara lain kecuali kalau saya jawabnya yang C, menyarankan konsekuensi-konsekuensi dari suatu fenomena. Ya, jawabannya nyaris tepat, Ibu. Keterampilan berpikir guru yang dikembangkan ya, yang dapat dikembangkan guru dalam pembelajaran ya. Satu, jelas mengevaluasi fakta, karena dalam ilmu pengetahuan itu kan harus berdasarkan fakta, tidak boleh opini. Kemudian menyarankan alternatif pemecahan suatu masalah, ya tepat. Nah, kira-kira yang C apa yang D ya? Yang D berarti kalau C nyaris tepat. Ya, kenapa yang D? Karena yang D ini ada clue-nya, yaitu seseorang mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan seseorang dan dampaknya terhadap orang lain. Ini kan sangat spesifik ya. Kalau untuk yang C itu lebih umum, dia menyarankan konsekuensi
dari suatu fenomena. Misalnya ada fenomena kenakalan remaja. Nah, itu kira-kira dampak luasnya itu seperti apa gitu ya. Jadi lebih umum. Kalau yang D itu sangat spesifik per individu. Jadi itu bukan ranahnya IPS kalau sudah per individu. Ya meskipun memang dampaknya bagi orang lain, tapi yang paling tepat yang dirasakan adalah yang sifatnya lebih umum ya, yang D menurut saya. Oke, begitu Bu Rita. Iya Bu. Coba Bu Retno, ada Bu Retno nomor 15. Ya Bu, 15. Ya Bu. Iya Ibu. Manfaat lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar antara lain kecuali yang A, membantu siswa untuk berkreasi. Iya betul ya, manfaat lingkungan jelas ya. Yang mudah Bu. Jawaban yang tepat adalah ya jelas yang paling salah adalah membantu siswa untuk berrekreasi. Tujuan dalam IPS ya tidak untuk rekreasi ya Pak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bu Sutanti, ada Bu Sutanti. Ya Bu, adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran dan nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Dampak positif globalisasi kehidupan bangsa Indonesia ini termasuk dalam, saya coba nih Bu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap yang semula tidak rasional. Ya kita tahu ya Bapak Ibu ya, orang-orang zaman dulu sebelum ada globalisasi itu memang terutama ya di Jawa misalnya ya, itu kan berubah dari yang irasional dulu kan percaya klinik seperti itu. Jadi sekarang kita sudah tidak percaya ya, lebih percaya yang sifatnya rasional. Dampak positif globalisasi yang masih berhubungan dengan pergeseran nilai tersebut apa kira-kira? Apakah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, KTP yang lebih baik? Yang D jelas salah ya, pola hidup konsumtif. Nah, A, B, C itu tepat, tapi dihubungkan dengan pertanyaannya atau pernyataannya ada soal nilai. C berarti ya, perubahan tata nilai. Iya betul, perubahan tata nilai dan sikap positif karena berhubungan dengan hidup pola pikir yang tadinya tidak rasional sekarang sudah lebih rasional lagi. Banyak contoh kalau mau kaya ya harus kerja keras, tidak dengan ngepet misalnya. Kalau orang zaman dulu kan percaya harus seperti itu, kedukun misalnya. Nah, dengan adanya perubahan teknologi maka orang sudah lebih percaya hal-hal yang sifatnya rasional dan yang irasional sudah mulai ditinggalkan. Oke, baik. Ini nomor 17 sampai 20 gampang ya Bapak Ibu ya. Mari silahkan nomor 17 saya minta Bu Nurul Fajri. Ada Bu Nurul, Bu Nugraheni Jayanti tadi sudah belum ya? Belum Bu. Oh iya, monggo. Nggih Bu. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap aspek budaya, yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya kaum remaja dan pelajar. Di sisi lain, kemajuan kehidupan ekonomi manusia terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan yang bersifat material. Kesimpulannya, dampak kemajuan teknologi mengakibatkan, saya coba D Bu,
keterkaitan teknologi dan ekonomi membawa pengaruh besar terhadap budaya masyarakat? Jawabannya adalah yang D, Bu. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D. Ya, selanjutnya Bunga Dilah, ada Bunga Dilah nomor 18. Misalnya terbaca nggak ya nomor 18? Coba saya kecilkan sedikit. Saya coba gitu. Nih, 18. Globalisasi berdampak di semua sektor kehidupan, salah satunya pada sektor ekonomi, terbukti dengan semakin maraknya e-commerce. Dampak positif e-commerce bagi masyarakat adalah, ini menurut saya ada, Bu, meningkatnya kolaborasi dengan mitra bisnis, client service. ya tepat sekali, jawabannya adalah D. Dengan adanya e-commerce ini meningkatkan kerjasama, kolaborasi dari berbagai mitra bisnis dan pelayanan klien ya, nasabah. Oke, atau customer gitu. Ya, terima kasih Bunga Dila. Coba Pak Muhammad Rahman. Ada Pak Muhammad Rahman? Kalau tidak ada, coba. Ada. Ya. Nomor 18 nih. Oke. Globalisasi berdampak di semua sektor kehidupan, salah satunya pada sektor ekonomi, terbukti dengan semakin maraknya e-commerce. Dampak positif e-commerce bagi masyarakat adalah, lah ini kan soalnya Punta, Bapak nomor 19. oh maaf. Oke. Anita harus membeli pakaian seragam sekolah dan baju baru, tetapi hanya memiliki uang yang cukup, hanya bisa untuk membeli satu pakaian. Melalui suatu pertimbangan yang sangat matang, akhirnya Anita memutuskan untuk membeli seragam sekolah dikarenakan prioritas yang lebih penting daripada untuk membeli baju baru yang masih bisa diganti dengan baju yang lama. Pilihan yang dilakukan oleh Ari ini termasuk ke dalam motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi, begitu ya Pak ya. Kalau prinsip ekonomi adalah prinsip yang digunakan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi agar dia memperoleh manfaat yang banyak dengan pengorbanan yang sebanding. Nah, sekarang di sini ada kata kunci berskala prioritas, Pak. Jadi dia saat melakukan tindakan ekonomi itu memikirkan mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak terlalu penting. Jadi kira-kira yang tepat yang mana jawabannya? Ya berarti yang prinsip. Yang prinsip ekonomi kan tadi kan seseorang melakukan tindakan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal loh Pak, keuntungan maksimal loh dengan pengorbanan yang kecil. Di sini apa coba skala prioritasnya? Anita mau membeli baju seragam atau baju baru? Nah itu berarti apa? Ibu menggunakan ya ekonomi nasional. Jawabannya apa? B. Ya, yang tepat adalah B, tindakan ekonomi rasional, karena dia ada skala prioritas di situ. Nih, ya, jawaban yang tepat adalah B. Terakhir mungkin saya naik lagi ke Bu Alwi Nur Kartika. Coba Bu Alwi.
Langsung mungkin berikut merupakan ciri-ciri, pertanyaannya jawabannya apa? Berikut merupakan ciri-ciri kegiatan ekonomi. Dari kegiatan di atas, manakah yang termasuk kegiatan konsumsi? Yang B, Bu. Konsumsi. Ya, apa itu, Bu, yang B? Nomor 1. Ya, 1. 3. 3. 6, Bu. Kalau nomor 2 apa, Bu? Produksi itu, Bu, menghasilkan suatu. Nomor 4? Produksi juga. Nomor 7? Distribusi. Nomor 5? Penjualan barang yang konsumsi. 5, iya betul, konsumsi. Sayangnya pilihannya nggak ada. Pilihan yang tepat adalah 1, 3, 6. Oke, baik Bapak Ibu.